Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas seputar pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh. Materi ini mengacu pada Undang-Undang tahun 2008 yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya tentang PPh. Nah, secara umum PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Nah, siapa sih subjek pajak itu? Yang pertama, ada orang secara pribadi seperti karyawan, pengusaha perorangan, atau profesional seperti dokter dan akuntan. Yang kedua, badan, contohnya PT, CV, dan koperasi atau yayasan. Yang ketiga, dalam bentuk usaha tetap atau BUT, yang usahanya bisa dari dalam negeri atau luar negeri. Yang terakhir, ada juga dari warisan yang belum terbagi yang tetap dianggap sebagai subjek pajak. Oh iya, subjek pajak juga dibagi menjadi dalam negeri dan luar negeri, tergantung tempat tinggal, waktu tinggal di Indonesia, atau tempat usaha yang didirikan. Oke, setelah tahu subjek pajak, sekarang kita bahas apa aja yang jadi objek pajak nih. Secara umum, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Contohnya banyak, mulai dari gaji, bonus, komisi, hadiah, hingga keuntungan dari penjualan harta. Tapi ada juga yang disebut PPh final, misalnya penghasilan dari sebuah bunga deposit, sewa tanah, dan hadiah undian dan jasa konstruksi. Ini dikarenakan tarif khusus dan enggak digabungkan dengan penghasilan lain. Lalu ada juga penghasilan yang tidak dikenai pajak, seperti warisan, zakat, hibah kepada keluarga terdekat, dan sumbangan keagamaan. Nah, jadi nggak semua yang kita terima itu otomatis dikenai pajak ya, tergantung jenis dan sumbernya. Sekarang kita lanjut ke cara menghitung pajaknya nih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu cara menghitung pajak penghasilan, teman-teman. Dimana pertama yang kita harus lakukan adalah kita menghitung penghasilan kena pajak atau biasa disebut PKP. Rumusnya adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Maksud dari PTKP ini merupakan penghasilan tidak kena pajak, teman-teman. Selanjutnya, PTKP ini besarannya tergantung status wajib pajak. Untuk diri sendiri sebesar Rp54 juta, tambahan untuk status kawin sebesar Rp4,5 juta, dan Rp4,5 juta lagi per tahunan maksimal 3 orang. Setelah itu, PKP ini dikenai tarif progresif, mulai dari 5% sampai 30% untuk orang pribadi, tergantung sebesar PKP-nya. Contoh nih, kalau PKP kamu sebesar Rp90 juta, maka bagiannya yaitu 50 juta pertama kena 5%, sisanya 15%. Jadi makin besar penghasilan, makin besar kena pajaknya. Selanjutnya, selain itu untuk pelaku UMKM dengan omset tertentu, bisa pakai norma penghitungan penghasilan neto yang lebih sederhana. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu koreksi fiskal dan biaya yang boleh atau tidak boleh dalam pengenaan pajak. Kadang, laporan laba rugi menurut akuntansi itu tidak sesuai dengan apa yang dipakai pajak. Maka dari itu, pentingnya rekonsiliasi fiskal supaya penekanan pajaknya lebih akurat. Nah, biaya yang bisa dikurangkan disebut deductible expense, gaji, bunga, sewa harian, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan biaya yang tidak bisa dikurangkan disebut non-deductible, seperti kepentingan pribadi dan bentuk hibah yang tidak sah. Pengetahuan ini penting banget buat akuntan, dan pelaku usaha, biar nggak salah dalam pembayaran pajak dan perhitungan pajaknya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.